Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada rekan sejawat saya yang telah meluangkan waktu istirahat panjenengan untuk hadir menyimak apa yang sedikit saya terima dari pendidikan guru penggerak ini. Pertama-tama, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan bismillah. Semoga lancar dan saya menyampaikannya tidak begitu berlipat. Untuk yang pertama, saya mau menyampaikan visi guru penggerak. Menurut panjenengan, visi itu apa? Tujuan. Terus apa lagi? Visi yang akan dilakukan. Tujuannya akan dilakukan. Visi merupakan harapan atau cita-cita untuk menggapai tujuan yang kita inginkan. Oke, di masa yang akan datang. Saat kita untuk mencapai tujuan itu, kita membutuhkan strategi. Apa itu strategi? Oke, lanjut ya. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini, dalam merancang visi itu kita dikenalkan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah atau organisasi dan mencari cara atau strategi untuk mempertahankannya serta meningkatkannya ke arah yang lebih baik. Nah, tujuannya agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka yang perlu dilakukan adalah menggunakan BAKJA. Apa itu BAKJA? Yaitu B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Metode BAKJA yang pertama buat pertanyaan ini yaitu buat pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran. Misalkan masalah apa sih yang ingin diselesaikan. A. Ambil pelajaran positif dari setiap individu untuk menuntun pengambilan pelajaran. Yang B. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang D. Jabarkan rencana, mengidentifikasi langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak. Yang pertama, saya mengusulkan terwujudnya generasi yang berkarakter mandiri, kreatif, dan nasionalisme. Namun, setelah saya mengikuti beberapa materi yang saya ikuti secara online, saya merevisi guru penggerak yang bisa menggerakkan hati setiap yang membaca dan pelakunya, yaitu terwujudnya generasi yang berkarakter mandiri, kreatif, dan berkebinekaan global. Visi disusun berdasarkan yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, setiap visi ini harus memuat beberapa poin yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, dalam mendukung visi tersebut, saya melakukan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini berdasarkan pengamatan saya di lingkungan sekitar, apa yang menjadi nilai positif atau kelemahan yang bisa diangkat menjadi kelebihan, yaitu meningkatkan motivasi belajar dan minat siswa melalui pembelajaran asyik dan psikotes. Nah, yang pertama tadi kembali ke metode BAKJA. Yang pertama buat pertanyaan. Pertanyaannya, contohnya ini ya, salah satu contohnya. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat anak? Tindakan atau penyelidikan kita yaitu yang pertama, mengajak kepala sekolah
dan teman sejawat bertukar pikiran tentang pentingnya meningkatkan motivasi belajar dan bakat anak. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan minat belajar anak di kelas. Ambil pelajaran. Yang pertama, pertanyaannya, siapakah di sekolah atau yang lainnya yang pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar anak? Yang kedua, kegiatan apa saja yang bisa meningkatkan motivasi dan belajar minat anak? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar anak? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar anak? Tindakannya yaitu mencari contoh nyata bagaimana kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, seperti wawancara, korespondensi, studi literatur, secara mandiri dan berkolaborasi. Yang kedua yaitu mewawancarai atau survei pengalaman dan pendapat kepala sekolah serta guru atau wali murid. Kemudian gali mimpi. Gali mimpi kita membuat pertanyaan seperti ini. Apakah kesepakatan kelas dan kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar anak berjalan dengan baik. Tindakannya yaitu membuat deskripsi tentang sikap saya merespon anak dan dalam melakukan kesalahan atau melalui survei, contohnya lebih toleransi dan mengarahkan anak untuk bisa mengambil pelajaran daripada menghakiminya. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Yang ketiga, membuat deskripsi sikap dan respon anak atas kesalahan yang telah dibuat. Jabarkan rencana. Kita buat pertanyaan seperti, apa tindakan pertama saya untuk membuat pembelajaran yang meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa? Yang kedua, apa langkah untuk mengeluarkan praktik di dalam kelas? Tindakannya, 1. Membuat daftar pertanyaan untuk berdialog pada kepala sekolah, rekan, dan wali murid mengenai pola pikir yang menunjukkan motivasi dan minat belajar meningkat. Yang kedua, kita berdialog bersama kepala sekolah dan rekan guru mengenai program pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Kita buat pertanyaan seperti, siapa yang dapat memantau saya dalam melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa? Tindakannya yaitu mengajak kepala sekolah, rekan guru, dan wali murid untuk mengobservasi pembelajaran di dalam kelas dan setelah mengikuti pembelajaran. Nah, setelah ini saya mau mengajak guru-guru untuk merefleksikan selama ini visi dan misi sekolah kita apakah sudah sesuai, sudah sesuaikah dengan keberpihakan kepada murid. Kepala sekolahnya nggak hadir ini ya Bu ya. Maksudnya untuk yang ada saja dulu nggak apa-apa. Nah ini Pak. ditunda dulu berarti ini ya. Berhenti dulu. Masih disuruh memulai dulu ya. Dari pertanyaan dan dari beberapa pemaparan saya tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya enggak, yang lebih ada respon dan feedback biar lebih. Kalau enggak ada, saya yang bertanya. Biasanya aja yang nanya. Oke, boleh. Tadi
Tadi di awal kan ada visi guru penggerak sama revisi visi guru penggerak kan. Saya itu tertarik sama yang terakhir, yang visi pertama tadi itu ada nasionalisme, yang visi itu ada berkebinekaan global. Kalau saya sebagai orang awam mungkin membacanya itu kayak sama pengertiannya, cuma beda kata atau beda istilah. Kalau menurut Bu Nafis perbedaan dari dua kata ini apa? Kalau menurut saya setelah mempelajari tentang modul-modul yang saya terima di pendidikan guru penggerak ini, kalau nasionalisme itu hanya merujuk pada satu karakter, yaitu kita mencintai negara kita sepenuhnya gitu kan. Tapi kalau berkebinekaan global itu lebih luas lagi. Selain kita cinta tanah air, kita juga kita selektif lah dalam memilih dan menerapkan nilai apa budaya yang di luar kebiasaan kita, yang di luar negara kita ambil positifnya, kita terapkan di negara kita gitu. Jadi istilahnya berkebinekaan global itu lebih luas dari nasionalisme. Kalau menurut pemahaman saya. Kalau lebih jadi kalau nasional itu lebih ke lingkup dalamnya, cuma kalau berkebinekaan global itu dalam dan dari luar juga. Iya, istilahnya begini Bu. Kita cinta dengan tanah air, tapi kita juga nggak saklek dengan tradisi yang kita punya. Kita harus begini. Kita kan sudah berkembang sesuai perkembangan zaman yang begitu pesat ya. Jadi apapun tradisi yang di luar mungkin itu baik untuk kita terapkan, ya kita ambil positifnya. Tapi kalau itu negatif, ya kita tolak secara mentah-mentah. Tidak saklek kayak gitu. Kalau menurut pemahaman saya seperti itu. Berarti sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Iya, yang kita butuhkan saat ini apa, seperti misalkan penggunaan HP. Dulu kan nggak ada ya. Dulu kan nggak ada, misalkan terus kayak budaya yang saya lihat itu sekarang ini apa ya contohnya? Misalkan kayak gini, salah satunya tradisi dulu itu kan harus manut apa kata orang tua. Misalkan apa yang dikatakan, ya itu yang harus dilakukan. Apa yang dikatakan guru, ya itu yang harus didengarkan. Sumber pelajaran, sumber apapun itu kan dari guru. Namun setelah perkembangan zaman, apa-apa kita mengadopsi nilai yang ada di luar. Kita harus bisa mendengarkan apa yang ada, kita harus bisa melihat kemampuan si anak ini loh. Misalkan si anak ini nggak bisa, si anak ini nggak bisa. Alasannya kenapa? Bukan hanya nggak bisa karena nggak mau mendengarkan kita. Kita kan biasanya saking nggak mau mendengarkan saja makanya nggak bisa. Itu kan pemberian hukuman ya. Nah, kita harus bisa merefleksikan diri kita. Apakah kita itu sudah membuat materi pembelajaran itu asik? Apakah kita sebagai guru ini sudah benar-benar memahami siswa kita? Kita harus mencari tahu kenapa dia nggak bisa, apa penyebabnya. Jangan hanya menjustis anak itu nggak mau mendengarkan makanya nggak bisa. Itu salah satu contoh budaya yang di luar ya, yang di luar itu sudah menerapkan, kalau istilahnya di sini itu membuat pertanyaan pemantik. Nah, kalau dulu kan nggak ada pertanyaan pemantik. Sudah paham? Nggak ada pertanyaan? Sudah. Tuh. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti untuk anak-anak saya kan tadi Bu Nafis bilangnya untuk anak-anak yang dahulu itu kan nurut sama amanat guru sama orang tua, tadi bilangnya seperti itu. Berarti untuk anak yang zaman sekarang itu memang harus aktif atau tidak nurut atau gimana? Bukan tidak nurut. Iya. Maksudnya garis bawahi dulu. Iya. Kita sebagai pendidik itu tujuannya apa sih? Apa sih dulu? Kita kan pendidikan menurut panjenengan itu apa dulu? Pendidikan itu apa? Pendidikan itu ya
mendidik anak untuk menjadi yang lebih baik. Caranya bagaimana? Ya kita sebagai guru itu harus memotivasi untuk anak itu gimana bisa menjadikan anak gimana lebih baik itu. Caranya bagaimana? Ya dengan cara mengajarkannya yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Kalau menurut saya, sesuai materi yang saya terima, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala potensi atau kekuatan yang ada di dalam diri anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuai karakter anak. Si anak ini, misalkan saya kayak si Ella ya, karakter si Ella. Karakter Ella ini kan kayaknya ada lemah lembut gitu kan. Kita kan nggak bisa satu Ella bacanya seperti ini, sedangkan si Ella itu nggak bisa menerima materi seperti itu. Harus dengan cara pendekatan, misalkan sambil bermain, mewarnai, itu sambil kita selipkan materi bacaan, mengenalkan cara hitung seperti itu. Makanya kita harus sebagai guru harus memanusiakan manusia. Jadi misalkan si anak ini nggak tertarik dengan materi kita harus membuat refleksi diri kita sendiri. Apa yang harus diri kita perbaiki? Jangan hanya menyalahkan si anak. Berarti si guru ini harus paham dan mengerti bagaimana kondisi murid kita. Iya, memang harus wajib intinya gitu. Nah, Bu Nurul itu tokoh. Nah, karena Bu Nurul sudah datang, saya mencoba semua yang ada di sini untuk kita bersama-sama merenung kembali. Selama ini saya mau mengajak para panjenengan semua, visi yang ada di sekolah kita ini apakah sudah sesuai dengan keberpihakan kepada murid atau sesuai dengan perkembangan saat ini? Coba dijawab satu-satu. Mulai dari Bu Nurul. Insya Allah visi misinya memang itu saya rumuskan dengan yayasan, dan kita memang membuat warna dari lembaga ini itu berdasarkan visi misi yang ada, sehingga saya merumuskan visi misi itu dengan yayasan. Kebetulan saya pengelolanya, jadi insya Allah itu sudah sesuai. Nanti tinggal kita samakan dengan kurikulum yang ada. Jadi kalau visi itu kan memang visi dari lembaga itu memang adalah tujuan warga lembaga ini apa sih? Itu di awal saya merumuskan sekolah ini sama yayasan itu. Jadi itu sebagai warna kita, warna dari lembaga ini itu tertuang pada visi. Terus misi itu memang implementasi dari visi tersebut. Jadi kalau kita visinya seperti itu, misinya apa yang harus dilakukan? Nah, kita di lembaga tinggal menyesuaikan kegiatan sesuai misi itu. Seperti itu. Saya rasa kalau visi misinya itu insya Allah sudah. Jadi kegiatan kita pun itu berangkatnya dari visi misi yang ada, sehingga warnanya itu masih sesuai dengan yang diharapkan oleh yayasan. Berarti nggak ada perubahan, kan katanya idealnya visi itu dirubah secara berkala gitu ya Bu ya? Tapi kan tidak harus disepakati oleh semua pihak. Sudah hanya Oleh salah satu seluruh pihak warga. saja ya? ya harus terutama ini Karena ini yayasan, berarti ya harus koordinasi dengan yayasan. Sekolah tidak bisa tidak bisa tiba-tiba, Ya. karena itu merupakan warna dari yayasan itu mau buat lembaga seperti apa gitu kan, sehingga kegiatannya juga harus disesuaikan. Kalau kita visinya Islami, jadi kegiatannya ya harus sesuai kayak gitu. Jadi warna yang sudah warna oleh yayasan itu tidak bisa kita ubah sekarang. Jadi itu harus ada omongan dulu gitu, dengan misalkan kita mau merubah sesuai ini. Sebenarnya kalau menurut saya kurikulum bagaimanapun
apapun yang nanti kebijakannya bagaimana, kalau kita sudah memegang visi misi dari yayasan, ya kita tinggal Cara menjalankannya saja. Diadaptasi. Ya, karena susah juga merumuskan visi misi itu, karena itu bergantung pada yayasannya. Yayasan Kristen, yayasan ini kan itu pasti berbeda ya visi misinya. Oke, itu yang perlu didalami oleh semua guru menurut saya. Apakah sudah hafal semua dengan visi kita? Saya jawab saja. Ya, ini tujuannya untuk menyamakan gitu ya Bu. Ya. Kelas tuh. Visi kita itu apa sih Bunda Nurul? Menurut Visi semua kita itu Tapi apa? dibaca itu Ini visinya kan begini ya, menjadikan anak didik yang berakhlakul karimah, intelektual tinggi dan mandiri. Jadi di sini anak didik yang berakhlakul karimah itu ya karakter ya sesuai dengan yang pertama kan karakter Islami, dan kemudian intelektual tinggi ini kan menanamkan kemandirian kepada anak. Intelektual ini berkelas itu nyambung sama tujuan, jadi antara visi misi dan tujuan itu kan nyambung. ya bisa ke Masih ada di situ. ini mungkin nanti bisa ditambahkan lagi. Hmm. Yang kedua. Kemudian yang ketiga ini menstimulasi anak sesuai Visinya, bukan misi. sudah visinya sudah. Mungkin saya tanya visinya. Iya kan tadi sudah saya baca. Apa? Intelektual dan mandiri. Menjadikan anak Sudah. didik yang Kemudian berakhlakul misinya. Bu, visinya saja. Visinya saja. Ya. Sampai tulis. Iya. Iya. Menjadikan anak didik yang berakhlakul karimah. Terus, koma, intelektual tinggi dan mandiri. Apa visi? Intelektual tinggi dan Dan mandiri. mandiri. Itu visi. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu saya mau mengajak guru-guru untuk kita bersama-sama merefleksikan diri untuk kebaikan lembaga di masa depan. Bu, boleh pakai ini ya. Apa pendapat kita? Iya. Saya tanyanya seperti ini. Sekolah mana Bu? Hah? Sekolah mana? Mari kita ijazah. Kita sebagai pendidik ya berkecimpung dalam pendidikan yang itu membentuk generasi masa depan. Kita memimpikan murid-murid yang apa? Ya, kita memimpikan murid-murid yang apa? Mana? Aku tak pikir ditanya saya. Iya, ikut aja. Oh, bisa pindah ya? Mau daftar mau bisa? Aku berarti absen. Monggo Bu. Apa tadi itu? Saya kira tadi itu. Kita mengimpikan murid yang bagaimana? Oh iya.
Kalau sudah saya tempel di sebelah sini. Di apa sih? Di instrumen yang kemarin itu kan ada poin JGP mengajak rekan dan kepala sekolah visi. Kan harus nakal. Ya saya jawab salah. Aku bisa masak. Iya. Saya nggak terbiasa melamar duduk di bawah. Siapa pun dengan banyak dari Nggak maksudnya gerak terus akhirnya. Kamu kurang lengket berarti. Depan belakang. Bukan di belakang oke. Baca kering tuh lapisnya. Hah? Baca kering. Ada apa? Oh pokok iso moco payah itu. Selanjutnya yaitu kita percaya bahwa murid adalah, Bertanya. silahkan diisi. Kita percaya bahwa murid adalah ya. Boleh disimpan dulu ya. Luput nih. Terus selanjutnya Diberi nomor saja. ya beri nomor dua ya juga di pojokan. Dua. Iya. Saat Tiba-tiba sudah ujian ya. Iya, ulangannya. Itu Banyak pertanyaan gitu ya. itu sudah saya sediakan. Nanti bisa makan siang. Kita bisa makan bersama. Lunch. Lunch. Kalian Oh bisa dituliskan di bawahnya atau selanjutnya. Yang ketiga, beri angka di pojoknya gitu. Di sekolah nih, di sekolah kita ini nih, kita mengutamakan apakah itu? Kita itu mengutamakan apa Sekolah sih? ya, di sekolah ya.
Oke, yang keempat. Sudah. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa di pendidikan guru penggerak juga kadang dibuat seperti ini, guys. Karena dibuat seperti ini, Bu. Waktu lokakarya itu kadang dibuat seperti ini. Apa makanya murid di sekolah kita sadar betul Bahwa guru itu sangat cantik. Boleh Guru adalah sosok yang paling disayangi, menyayang lebih dari orang tua. Gak apa-apa. Tinggal 2 poin. Sudah? Sudah ya, kita lanjut ke poin 5. Poin 5 ya. 6 sampai 6. saya sampai sekarang menerima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga sekolah di sini, warga di sekolah ini nih yakin untuk dari sisi kitanya. Dari sekolah kita warga sekolah di sini yakin ya untuk melakukan tidak melakukan ya poin terakhir ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa iya sudah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Bumi yang nomor 4 enggak ada. Ada. Oh, jadi 8. Iya, orang.
Ya. Poin sudah. Bentar. Itu masih bisa cerita gitu. After Kayak pakai sendiri. Hujan uang lah. Oke, Bu Guru yang terhormat, apakah Bu Guru sudah mendalami beberapa poin yang ada di kurikulum Merdeka? Apa sih poin-poinnya yang ada di profil pelajar Pancasila? Saya mau tanya. Kita sharing bersama ini, bukan saling duduk bersama. Apa sih poin-poinnya, nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila? Nilai kebinekaan negara Yang ada negara itu loh, kebinekaan profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, beberapa yang panjenengan sampaikan itu ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Itu. Terus kemudian dengan yang poin kedua itu kita percaya bahwa murid adalah anak yang cerdas, sehingga kita harus melakukan atau memberikan stimulasi yang benar. Kita harus mendidik dengan cara yang baik. Berarti jenengan percaya bahwa apapun potensi yang ada pada anak itu memang kodratnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Berarti apapun hal yang membuat kita jengkel, yang membuat kita kok ngono sih, kok nggak begini sih, itu kita harus yakin bahwa mereka masih belum tahu, karena masih kecil ya, karena masih belum memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kuat pada diri anak. Terus saya mau tanya, cara yang benar, stimulasi yang benar, pendidikan yang benar itu harus bagaimana? Kita harus langsung prakteknya. Contohnya bagaimana? Ketika anak melakukan sesuatu yang sekiranya kita ini itu melanggar aturan yang ada di kelas, misalkan lari-lari, misalkan kita kita coba pendekatan saja dulu, kan gitu ya. Nah, ayo kita sekarang berdoa, kita teman-teman, kalau kamu kan anak baik, nah mari kita berdoa dulu, kita mohon sama Allah. Kalau dia nantinya nggak mau, ya daripada iya itu kita peringatkan lah pertama. Jadi saya pikir ya, masuk kita harus memarahi ya enggak. Setiap sesuatu itu selalu ada peringatan. Peringatan di awal. Iya. Adakah yang lainnya memberikan tanggapan? Saya tegang ini ya Bu ya, jujur tegang. Soalnya di hadapan para senior saya. Seniman bukan seniman. Oh seniman, wah sangat karya-karyanya berarti banyak ya Bu ya. Menciptakan lagu. Oke, Bu Guru, panjenengan
itu senior-senior saya. Ilmu yang jenengan dapat itu lebih dari saya. Jadi saya di sini hanya sharing apa yang saya dapat, itu yang saya sampaikan di sini. Mohon apabila ada kesalahan atau apa itu mohon dimaafkan. Nah, mohon fokus dulu nggih. Mohon fokus dulu ya. Perhatikan dulu. Apa ya? Yang saya terima dalam pendidikan guru penggerak ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Salah satunya kita sebagai pendidik harus bisa menjadi manajer. Apa sih itu manajer? Apa sih itu manajer? Nanya. Mungkin ya? Apa sih itu manajer? Memaparkan. Jadi kita nunggu. Saya tanya apa sih itu manajer? Jadi langsung saja dipaparkan. Iya, iya. Rekan-rekan yang lain bukan Berproses di pendidikan guru penggerak ya. Saya pengen ada umpan baliknya, biar lebih meriah saja, mengurangi ketegangan saya. Tegangannya teman-teman jadi kita kok terus. Iya Bu, biar berbagi, namanya kan berbagi. Saya tegang, berbagi ketegangan. Iya. Jadi biar sama-sama agak rileks. Nah, dalam posisi kontrol sebagai manajer itu ada istilahnya, kita harus menggunakan metode segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita harus menstabilkan identitas dulu. Nanti saya buatkan PPT-nya dulu sekalian untuk membuat kesediaan. Oke, sebelumnya manajer itu kan biasanya kalau ada karyawan yang bertindak salah itu kan manajer yang baik itu kan tidak ngegas gitu. Ketang, kamu mau milih yang mana? Itu penghukum ya. Kamu milih yang mana? Toilet? Mau masuk yang mana? Toilet? Kamar mandi, toilet atau kamar mandi, gudang atau kelas. Misalkan ada anak yang keluar kelas itu ya. Itu kalau kita sebagai manajer itu harus begini. Pertama, menstabilkan identitas. Kamu kenapa keluar? Kamu maunya apa di luar? Nah, menstabilkan identitas seperti itu Bu. Kok kamu lari di sana? Emangnya tujuannya apa? Dengan nada yang datar, tidak memuncak emosinya. Yang kedua, poin yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Misalkan anak itu keluar kelas, Bu Nafis tahu kamu merasa bosan, kamu merasa jengkel apabila ada teman yang tidak mendengarkan kamu. Tapi apakah jika kamu seperti itu harus keluar kelas? Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menurutnya kamu, apakah keluar kelas itu baik? Seperti itu ya Bu Guru. Itu sedikit yang saya terima dari pendidikan guru penggerak ini. menawarkan pilihan nggak termasuk? Iya, iya itu. Masuk di poin ke-3. Jadi tidak langsung menghukum ya. Iya. Pilihannya bukan kamar mandi atau toilet. Itu yang pertama itu ada posisi penghukum. Ya. Kamu salah, iku wis keliru wis, aja ning kono. Ira iki wis nyalaan, penghukum kan. Ira iki wis nyalaan, elek entut. Kayak gitu itu, elek entutan, kayak gitu itu penghukum itu enggak boleh ya Bu Guru.
kita itu di zaman sekarang kita harus kayak jenengan sudah, misalkan Bu Lisa membuat kesalahan, tahu kelatan itu tahu. Nah, bagaimana perasaannya? Kita coba belajar yuk memanusiakan manusia. Yuk, jare wong Jawa iku kang rada ngerti perasaan wong. Lah yoe diimbuk. Nah. Terus pemantau atau pengontrol. Kalau kamu tidak di situ, nanti akibatnya begini. Itu kan sedikit kayak ada ancaman gitu ya. Konsekuensinya disampaikan. Itu namanya pengontrol. Kalau untuk visi tadi sudah sepakat ya, itu memang sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Poin-poinnya lebih dijabarkan lebih rinci pada visi kita. Terus saya mau tanya pada para ibu guru, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi kita? Kalau jika ada saran, cari solusi atau cari jalan keluar. Perkenaan bahasan yang topik ini yang manajer tadi atau gimana? Enggak sudah keluar. Oh sudah. Tadi kan Kita baru sekarang manajer ya. enggak. Ada 4 kalau nggak. Ada Cuma 3. manajer. Posisi, Iya, 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pengontrol, yang ketiga pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah itu kalimatnya lebih lembut tapi nyelekit Bu. Kayak gini. Iya, misalkan kayak gini. Kamu nanti gimana ibumu kalau seperti ini? Kamu kok malasan terus? Kamu gak kasihan dengan ibu kamu? Itu kan kayak kurang mendidik ya. Jadi merasa si anak ini tambah down, tambah saya gak berguna, saya kayak gitu itu. Iya, pembuat merasa bersalah. Jadi pertanyaannya tadi. Terus yang keempat sebagai teman. Biasanya kalau di tingkat-tingkat SD ke atas itu bahasanya itu seperti lebih ramah sih, kayaknya apa? Kayak gimana ya, sapaan sebagai sahabat gitu tuh. Kayak Misalkan julukan apa gitu nanti ya. Kok kamu terlambat? Oh ya sudah, tenang saja, nanti bu guru yang kayak gitu itu. Sebagai teman. Yang terakhir sebagai manajer. Terus selesai deh. Yang mau saya sampaikan, kita bersama-sama inginkan perubahan lembaga kita menjadi lebih baik. Sebelumnya saya mau mengajak panjenengan itu merefleksikan selama ini sikap panjenengan itu sudah sesuai apa enggak dengan kemajuan lembaga kita. Kita sadar nggak sih, kita itu sudah sering sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, rutinitas kita sehari-hari, sehingga kita ngobrol, menyelesaikan masalah yang ada itu jarang karena terlalu sibuk dengan kesibukan masing-masing. Seperti kemarin, mohon maaf saya sampaikan di sini juga, ibunya Sabrina itu menelpon saya karena kecewa atas keputusan yang saat ini kayak kalah sebelum berperang kayak gitu. Itu kan nggak disampaikan dengan kita. Kita kan terutama saya sebagai wali kelas itu sudah sering kan dulu itu, ini gimana Bu, solusinya ini gimana, tapi kan nggak jenengan rewes. Sadarkah panjenengan semua itu berefek pada lembaga kita semua. Kalau kita menginginkan kemajuan, berawal dari kita sendiri. Hukum alam Bu, hukum alam. Jika jenengan pengen maju, ya ayo yang guyup gitu loh. Kita saling, gimana sih? Kita itu kan katanya keluarga. Ya ayo gimana selayaknya keluarga yang harmonis itu bagaimana? Jangan saling, wes uduk tugas son, wes ikut uduk murid son. Katanya keluarga, tapi kok begitu sih katanya.
katanya pendidik, tapi kok kalau ada anak yang begitu, cobalah itu ibaratkan anak-anaknya panjenengan. Bagaimana? Saya saja kalau punya anak disekolahkan di sini, misalkan saya lihat salah satu guru yang sikapnya cuek, kasar, itu kan kayak saya emoh gitu. Saya pribadi sebagai guru yang punya anak loh, saya emoh menyekolahkannya di sini. Ya, ayo bersama-sama. Misalkan ada anak itu yang masih belum menerapkan apa yang sudah kita sampaikan, nilai-nilai kebaikan kita, yuk yang sabar Bu. Namanya juga anak-anak, iya kan? Yang sabar. Misalkan ada anak itu yang keluar kelas kita itu beli jajan, padahal keyakinan kelas kita itu belum boleh, kesepakatan kelas kita itu belum boleh kalau belum pulang beli. Yuk ya ayo dipanggil, kita bertanggung jawab Bu. Jika ada kejadian yang tidak diinginkan, kan kita yang disalahkan, ya kan? Yuk kita bersama-sama, jangan hanya kita menuntut wali murid untuk memperbaiki pola asuh, kita yang ada di sini harus memperbaiki juga, karena hukum alam kita baik juga berefek ke kita juga, gitu. Saya tanggapi kemarin yang masalah Ibu Emau sudah nanti sudah kita inikan ya, tapi Bu Nafis pada saat itu tidak ada karena Pulang dulu. pulang dulu. Jadi sesuai dengan yang Bu Nafis sampaikan kemarin, saya langsung menindaklanjuti, saya kumpulkan guru-guru, saya sampaikan, saya luruskan, saya sebagai kepala sekolah meluruskan di sini kasusnya itu atas laporan dari Bu Nafis. Sudah ditanggapi oleh semua guru. Waktu itu sudah saya putuskan, memang kita di lapangan itu pasti ada, meskipun kita membuat sistem bagaimanapun, pasti ada kebocoran kasus, pasti akan ada masalah-masalah kecil yang menjadi besar. Sehingga yang harus kita lakukan adalah satu, pada saat kemarin saya sampaikan itu kepada guru-guru yang lain, pada saat ada masalah dari wali murid, ini adalah cara komunikasi dan koordinasi yang harus diperbaiki, sehingga apapun keluhan wali murid, kecil, sedang, besar atau apa, jika bu guru tidak bisa menjawab dengan redaksi yang baik, tidak bisa menetralisir dengan oh aku nggak ngerti ini gimana, kembalikan lagi kepada bu guru sebagai kepala sekolah, sehingga kita satu kata dulu baru menyampaikan. Kalaupun kita tahu, sebatas kita tahu yang kita sampaikan, gitu kan? Kenapa? Kita adalah satu tim. Saya bilang gitu ya. Baiknya Bu Nafis, baiknya kita semua. Jeleknya Bu Lisa, jeleknya kita semua. Sehingga itu harus satu kata. Keluar dari sekolah itu harus satu kata. Tidak boleh Mbok, Bu Ibu pilih sih, Mbok, itu tidak boleh seperti itu. Sehingga saya sampaikan, kalau sampean tidak punya redaksi atau ragu-ragu atau bahasa yang aku ngomong ini salah, kan kita nggak tahu kebijakan Ibu Nurul gimana. Sampaikan aja, Bu, oh baik, laporannya saya terima, nanti saya sampaikan kepala sekolah, besok responnya bagaimana saya sampaikan. Itu sudah kita satu kata kemarin ya. Saya sampaikan, Bu, ini ada masalah begini, kemarin Bu Nafis cerita ke saya begini. Kronologisnya gimana sih? Saya pasti akan tanya begitu. Oh, ternyata ini di grup IGTKI yang itu saya tidak ada. Saya sampaikan, kenapa kok bisa itu tidak masuk ke saya? Siapa yang masuk grup IGTKI? Oh, ada 4. Baik, siapa bisa? Kalau ada yang tahu informasi apapun dari grup ini, tolong laporkan ke grup sampai saya merespon. Kalau saya tidak merespon, artinya saya mungkin masih ada pekerjaan lain di yayasan atau apa. Tak, langsung ini lagi, Bu, ini gimana? Tadi hasil ke saya, supaya ini bisa saya respon, saya tanggapi, sehingga kita keluar ke wali murid satu kata. Kemarin saya sampaikan itu ya, sehingga gak jari ini iko, jari ini iki, gak begitu. Kita satu keluarga. Itu kemarin sudah saya tanggapi Bu Nafis. Dan kemarin di program Sobat pun juga sudah saya sampaikan ya, bahwasanya kalau ada apa-apa, tolong
komunikasi yang baik. Benar katanya tadi materinya, jangan menyalahkan tapi memvalidasi dulu sehingga masalahnya kok solusinya ini bagaimana, keluarnya sama-sama. Oh katanya begitu begini ya. Kalau misalnya nggak puas ya sudah Bu, yang bersangkutan wali murid suruh menghadap saya yang menjelaskan. Memang beda, ya mohon maaf kalau di komplain itu memang kopinya panas, iya kan? Nah harus ada yang menetralisir. Siapa? Ya saya sebagai pimpinan di sini harus bisa menetralisir baik dari guru maupun dari wali murid, seperti itu ya fungsinya ya. Jadi kepala sekolah itu enak yo, gak ajar yo, gak anu yo, karek ngomong-ngomong. Dari ono masalah kayak gitu siapa yang menghadapi? Ibu, iya kan? Komplain dari masyarakat, komplain dari eksternal, komplain dari apa itu harus bisa dinetralisir. Nah itu kemarin sudah kita sepakati sehingga kalau ada masalah sudah harus bisa dibahas. Kalau Bu Nurul lagi ini ya mungkin dari langsung kita katanya Bu Linta gimana? Tak, anu pakai hasil sampai merespon sampai ini kayak gitu. Nggak di WhatsApp di grup nggak langsung telepon gitu. Bu ini urgent, Bu ini gimana? Oh oke, langsung pasti insya Allah ditanggapi gitu ya. Dan yang lain benar katanya Bu Nafis, ojo cuek, ini bukan aku sing duduk tanggung jawab tuh bukan apa, tapi ya itu tadi baiknya Bu Lisa, baiknya kita semua, jeleknya Bu Boyin, jeleknya kita semua, karena kita satu nama gitu loh ya, seperti itu. Udah kemarin sudah saya tanggapi. Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu adalah komunikasi. Semua adalah pusatnya adalah di komunikasi. Oke. Jadi hal kecil bisa jadi besar. Hal besar pun bisa jadi kecil tergantung komunikasi. Itu aja. Tergantung penyikapan kita. Ya, itu tadi komunikasi. Kalau komunikasinya salah ya jadi besar. Oke, mungkin itu kemarin sudah kami selesaikan. Ibunya saya panggil juga. Anu Bu sih besok aja ya, sampai sekarang masih oh ya sudah. Yang penting saya sudah memberikan waktu, memberikan kesempatan. Oh saya mau ngomong masalah oh gitu Bu ini sudah saya. Jadi kalau ada masalah seperti itu pasti kalau saya langsung tak tanggapi. Ibunya sudah Bu sudah WA kejadian itu langsung sudah mohon maaf Bu, langsung gitu maksudnya langsung gitu. Karena mungkin belum dapat informasi dari yang lain. Kuncinya mungkin yang dapat saya simpulkan bahwa perubahan untuk kita mewujudkan visi itu mulai dari yang sederhana. Perbaiki diri kita dulu nggih. Saya juga yuk saling mengingatkan. Misalkan saya kata-katanya kasar, saya sangat welcome sekali langsung ditegur seketika nggak apa-apa. Monggo. Katanya kita mau mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, enak, anak-anak senang. Tujuannya kan juga bermuara ke anak-anak juga kan. Yuk saling bersama-sama bergandengan tangan, saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kita dambakan. Selanjutnya yaitu saya untuk mendukung kemajuan kesuksesan lembaga kita, itu saya mengusulkan program ini Bu Nurul. Pertukaran guru PAUD antar lembaga. Saya mengusulkan ini. Saya kok tiba-tiba tercetus ide seperti itu, misalkan satu guru misalkan berapa hari gitu, entah itu ngajar di sekolah yang menurut kita paling favorit gitu ya, pandangan masyarakat, kita mencoba berkolaborasi dengan lembaga tersebut. Kita melihat apa sih yang baik dari lembaga kita terapkan kembali di sekolah kita. Itu usulan saya, program saya seperti itu. Cuman berapa hari, 3 atau 4 hari gitu, rutinitas apa, kan kita bisa melihat nih, oh nilai-nilai kebaikan yang ada di lembaga ini seperti ini kita bisa kayak tadi banding itu ya.
Iya, tapi cuma satu Iya, guru ya. maksudnya bisa Ya, kalau studi banding kan bersama-sama lagi. aslinya sama. Soalnya Apa? Iya, nyari itu nyari. tergantung apa keputusan mereka, maksudnya apakah satu orang atau berapa orang itu kan teknis Ya mirip saja. seperti itu. Nah, Iya, mirip seperti Kayak itu. studi tadi gitu ya. Itu kalau program usulan saya seperti itu, Bu. Kalau pertukaran artinya kan kita ke sana, dia ke sini, gitu kan. Nah memahami ini, siswanya apa enggak? Iya. ya masalahnya pengalaman sih, apalagi anak PAUD sudah nyaman sama guru satu. Kalau kita mungkin kan next kita mau ke sentra lagi keliling. Kebanyakan yang lain yang nggak sentra, yang kelompok itu mereka pasti akan cenderung ke gurunya, gitu kan. Dan misalkan tiba-tiba oke saya antar lembaga kepala sekolah sama oke menyetujui gitu mungkin ini baik. Yang di sana belum tentu gitu loh. Kita ke sana merespon nggak anak-anak kayak gitu. Coba kalau misalkan hanya kita tadi beda ya Mbak, pertukaran antar lembaga nggak berarti sana ke sini kita ke sana. Iya. Tapi kalau Entah seperti itu panjenengan bagaimana nanti mengelolanya, cuman saya mengusulkan seperti ini, Bu. ya Maksudnya ya monggo teknisnya itu selanjutnya sedetail apapun nanti monggo dimusyawarahkan kembali. Cuman saya di sini harus mengusulkan program untuk kemajuan lembaga. Salah satu yang tercetus di ide saya, di otak saya itu seperti ini. Ya monggo nanti kita bicarakan lebih lanjut lagi di belakang gitu ya. Mungkin itu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Guru sudah meluangkan banyak, benar-benar saya berterima kasih banyak sekali atas kerjasamanya, kolaborasi dengan untuk menghadiri pada acara sosialisasi visi guru penggerak ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila saya ini yang membuat kegiatan sugu lunggu bukuhnya masih seperti itu. Mohon diterima dengan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu terbiasa ini. Kalau Ibu pasangannya Bapak. Ibu-ibu matur nuwun nggih rawuhnya bahwa ternyata Bu Nafis mengambil di hari Sabtu yang awalnya diperkirakan ada kegiatan lain juga nggih sama yayasan. Ternyata kegiatan yayasannya dipending. Iya. Nggih. Namun meski begitu jenengan masih menyempatkan ini yang harusnya bersama keluarga, ngurusi keluarga. Ini yang jadinya ngurusi Bu Nafis ya. Iya. Karena begitu. Terima kasih apa, banyak. begitu Sudah datang, hari Kamis Jumat sudah libur. begitu datang ternyata tiba-tiba diberikan berbagai pertanyaan. Ya. Iya, Ditodong, ditodong. iya. Oh, ditanya ini itu gitu kan. Nggih. Jadi sebenarnya kegiatan kita pagi ini tadi memang kalau ada panduannya kok Bapak Ibu ini untuk latihan saja sebenarnya, untuk latihan Bu Nafis. Jadi kalau ternyata mungkin pada prakteknya tadi saya menangkapnya malah melebar ke beberapa hal ya sepertinya ya. Iya. Itu sebenarnya di luar apa? Di luar Konteks. iya di luar konteks Di luar sebenarnya. prosedur. Nggih. Jadi sebenarnya target kita hari ini Bu Nafis ini belajar Bapak Ibu, bukan mengetes jenengan, bukan. Bu Nafis ini karena ini bagian dari pendidikan guru penggerak, jadi minta tolong jenengan agar menjadi apa ya, partner lah ya, menjadi partner untuk beliau berproses di sini. Nah, Bu Nafis yang dilakukan apa hari ini? Yang dilakukan yang pertama adalah sebenarnya targetnya adalah menyampaikan visinya Bu Nafis dulu. Sebagai guru penggerak itu apa sih visi beliau? Baru setelah itu menanyakan beberapa mimpi kita di sekolah ini terkait dengan anak-anak kita. Ya kan sebenarnya kan visi sekolah itu ya Bu ya, untuk mewujudkan sesuatu yang itu berhubungan dengan anak didik kita. Makanya kan visi sekolah itu diawali dengan menjadikan anak didik
Nah, bukan kita kan, bukan menjadikan guru atau orang tua, tapi menjadikan anak didik. Kebetulan kalau di sekolah TKIP Rodotul Rejo ini adalah menjadikan anak didik yang berakhlakul karimah, berintelektual tinggi dan mandiri. Ini sudah keren sekali, ya kan? Sebenarnya benar yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi, oleh Ustazah Nurul, bahwa sebenarnya visi apapun yang kita miliki itu sudah bagus pastinya, tergantung bagaimana cara mencapai visi tersebut. Nah, karena mungkin dengan adanya perubahan kurikulum, ya disesuaikan caranya saja, ya kan? Atau bahkan sebenarnya cara-cara yang diminta oleh kurikulum merdeka itu sebenarnya sudah kita lakukan, ya kan? Nah, seperti di sini sudah ada program apa namanya, parenting, ya kan? Itu kan sebenarnya sebenarnya yang namanya perubahan kurikulum itu nggak banyak kok yang berubah. Namanya dunia pendidikan kan yang muter di situ saja dari dulu sampai sekarang. Iya, hanya ada beberapa hal inti yang mungkin mindset kita saja yang dirubah. Sebenarnya kalau hal-hal lainnya ya sama, tapi karena didasari cara berpikirnya yang berubah, itu saja. Sama-sama mendidik, kalau dulu dengan kekerasan mungkin kita memaksa, sekarang caranya saja yang mungkin ala-ala pondok lah, ya kan? Sebenarnya kan itu di pondok sudah dilakukan, ya kan? Bahwa kita tidak menuntut misalnya seluruh santri untuk langsung hari ini, misalnya langsung hari ini khatam atau ya hafal yang ditargetkan, tapi oke, yang belum hafal hari ini bisa besok, bisa besoknya. Sebenarnya sejenis itu saja. Jadi tidak banyak berubah. Jangan beranggapan bahwa kurikulum yang baru ini benar-benar baru. Enggak, hanya mungkin pemakaiannya saja ya. Kalau di teori-teorinya sebenarnya nggak banyak berubah gitu loh. Hanya yang dasar, yang mendasari mindset atau cara pandang tadi. Kemudian apa sih yang harus dipaparkan oleh Bu Nafis tadi? Sebenarnya yang harus dipaparkan adalah setelah tadi memberikan beberapa pertanyaan yang harus dilengkapi, tadi diberi soal ya pakai kertas ya. Sayangnya Bu Nafis sendiri yang nempel, harusnya kan jenengan lebih bahagia kalau diminta nempel ya, karena biasanya kan muridnya yang nempel, iya kan? Buat sekali-kali gurunya disuruh nempel ya Bu ya, kapan lagi gitu. Ternyata ditempel sendiri sama Bu Nafis. Tergantung soalnya sungkan, nyuruh. Iya, nggak apa-apa kan ya. Sekali-kali ya, sekali-kali aja untuk bersenang-senang. Jadi yang kemudian itu nanti jangan ditulis dulu foto yang kirim ke saya. Kemudian setelah kalimat rumpang tadi, seharusnya setelah itu kita jadi tahu visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan mimpi-mimpi kita yang melengkapi kalimat rumpang tadi apa belum? Ternyata secara garis besar sudah ya. Tapi Ya, nanti sudah. nanti nggak dibahas kayaknya. Sudah tadi. Oh sudah sih. Iya. Secara Sudah, umum. ya secara umum enggak secara. Iya, jadi belum sempat dibaca satu-satu mungkin ya beberapa sebagai contoh. Iya. Jadi sudah luar biasa. Kemudian dari situ sebenarnya harapan dari pendidikan guru penggerak itu, Bu Nafis punya program yaitu berpihak pada murid. Tadi saya melihat programnya sudah luar biasa. Apa tadi? Yang Pertukaran guru antar ya itu kan nah, pertukaran guru PAUD antar lembaga ini bagus. Nah, yang belum disampaikan tadi, ini tujuannya apa? Belum kan, Ge? Hanya tadi bahwa ini nanti akan bagus, jadi kita bisa belajar gitu ya ke sekolah yang barangkali itu favorit gitu. Namun tadi alhamdulillah Bu Nurul selaku apa ketua yayasan di sini ya, perwakilan yayasan di sekolah ini gitu, sudah mengungkapkan bahwa ini bisa jadi sekolah lain belum tentu sevisi dengan kita yang tentang program ini loh maksudnya ya, tentang program ini, karena kan ini bagaimanapun harus ada MOU akhirnya dengan sekolah lain. Maka mungkin kalau memang Bu Nafis menawarkan program ini sebagai inovasi sekolah, bisa diawali dengan uji coba dulu. Kita antar kelas, bisa kan ya? Kalau antar kelas mungkin sekali waktu kadang ngajarnya bareng. Saya kira itu lebih mengenai ya dibanding tiba-tiba gantian. Kan tujuannya tadi untuk belajar. Kalau kita memang dulu pernah menerapkan awalnya itu sentra. Iya. Jadi kalau sentra itu kan moving class. Iya betul. Itu moving yang class. ada siswanya. Yang moving siswanya. Jadi
setiap guru itu tidak ada ya enak anak murid sampean ya enak murid. Karena satu minggu pasti mereka akan ketemu. Beda jenjang tapi itu ya. Beda jenjang. Cuman misalkan TKA sama TKB gitu kan. Jadi usia 45, 56, 67 gitu kan. Itu kita tahu. Jadi kita merasakan sendiri nih satu hari bersama si anak ini, besok bersama si anak ini. Anak-anak pun dulu tujuan kami juga begini. Sehingga anak itu tidak cenderung pada satu guru. Misalkan dia naik ke kelas dari TKA ke TKP, dia sudah kenal, sehingga dia sosial adaptasinya sudah cukup lama. Gitu. Itu tujuan itu dulu sudah berjalan. Pada saat COVID itu berubah sehingga harus 1% satu kayak gitu. Ya itu, ini mau kita mulai lagi nih karena 1 tahun ini saya masih ikut COVID nih, maksudnya satu guru, satu kelas, satu rombel gitu. Saya melihat sudah nggak bagus, melihat gejalanya aja sudah nggak bagus. Karena itu tadi satu yang keluar adalah ini muridku, itu muridnya sampean. Kalau dulu nggak murid bersama, jadi apapun ada masalah, ada ini kita selesaikan bersama. Itu gejala yang sudah saya merasa itu penyakit nih gitu. Ini harus tahun ajaran depan harus kembalikan lagi nih saya. Berarti sebenarnya masalah utamanya betul ya yang disampaikan tadi bahwa komunikasi saja. Ya, hanya komunikasi semua. Jadi itu ya benar katanya usulannya panjenengan yaitu. Nah ini sudah kemarin kita diskusikan, sudah tahun ajaran depan harus kembali lagi ke senior. Saya diskusikan kemarin dan sudah kita sepakati tahun ajaran depan saya kembali lagi ke sini. Jadi kalau semua guru menerapkan disiplin positif, keyakinan kelas, posisi sebagai manajer, mungkin itu kan akan terbentuk ke karakter anak. Siapapun gurunya, kalau memang sudah waktunya bermain yang sesuai aturan, bermain. Jadi itu. Maksudnya nggak ketergantungan guru ini iki patuh nanti iki kayak gitu itu kan kayak ketergantungan itu kayak posisi kontrol sebagai teman itu tadi. Jadi ketergantungan siapa yang ngajar ya. Mungkin kalau kita bersama-sama nih menerapkan mungkin untuk yang hari ini saya dapat poinnya materi-materi yang sampai notis terutama melihat situasi di lapangan kayak gitu. Bener nih yang 5 ini harus diterapkan. Pertama tadi makanya saya sampaikan kasih ke anak-anak ini kapan benar nih udah masuk nih sehingga kalau guru-guru sudah menerapkan ini kan kadang kita melihat agak keluar cuman saat sikap kita keliru saya melihatnya masih keliru dapat materi ini alhamdulillah semoga bisa diterapkan Ya, nah, jadi dapat ini PR juga untuk munafis karena kan yang berproses di pendidikan guru penggerak kan munafis ya kan bagaimana bisa menyampaikan ilmu-ilmu atau nilai-nilai yang dapat pendidikan guru penggerak ke teman-teman tapi tidak dengan cara seolah-olah yang paling tahu karena sebenarnya teman-teman juga tahu kok apalagi kita kan natural dong mesti ya sebagai guru sebagai orang tua hanya saja teorinya didapatkan belakangan. Ternyata kalau seperti ini namanya posisi manajer sebenarnya kan kita juga selalu mikir ya misal habis marah siswa mesti rada mikir ya kan kan pas deh ya kan soalnya guru kan kayak gitu deh karena tadi kondisi terus kan naluri ya mungkin controlling ya controlling itu riming orang lain ya monggo nanti banyak berbagi dengan teman-teman dengan cara yang elegan lah. Saya kira sudah luar biasa lah Bu Nafis belajar hari ini nanti insya Allah akan semakin lancar bagaimana menyampaikan visinya kemudian menyusun program yang itu mendukung visi sekolah mendukung percepatan terwujudnya visi sekolah. Jadi sebenarnya itu mendukung percepatan terwujudnya visi sekolah. Ya kalau memang ini program yang diusulkan dan ini mendukung percepatan visi sekolah, monggo. Kalau sekolah meng-ACC ya monggo atau kalau disesuaikan lagi nggak apa-apa ya kan. Tadi mau disesuaikan. Waalaikumsalam. oh iya rajin sekali monggo ini Mbak Ella wajib Bu Iya. alhamdulillah jadi